Sekitar 1.000 pekerja PT Perkebunan Nusantara PTPN 3 berunjuk rasa menuntut agar manajemen perusahaan menaikkan premi dan tunjangan bagi para pekerja. Mereka juga menuntut agar PTPN 3 menghentikan pemutusan hubungan kerja, khususnya karyawan pada fasilitas kesehatan perusahaan. Sejumlah pekerja PTPN 3 membubuhkan cap jempol darah sebagai wujud protes. Mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Sebelum aksi cap jempol darah ini, seribuan pekerja PTPN 3 yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan PTPN 3 mendatangi kantor perusahaan tersebut di Medan Senin pagi. Mereka menuntut agar perusahaan menaikkan premi dan tunjangan pekerja. Mereka juga menuntut agar perusahaan menghentikan pemutusan hubungan kerja, khususnya karyawan pada fasilitas kesehatan perusahaan tersebut. Menurut mereka tidak ada alasan perusahaan memutuskan hubungan kerja karyawan, karena selama ini perusahaan tidak pernah merugi. Justru menurut mereka, PTPN 3 untung dan mampu memberikan subsidi bagi sejumlah perusahaan perkebunan lain yang berada dalam satu induk atau holding BUMN perkebunan. Premi kelapa sawit, premi karet, premi pengolahan kelapa sawit, premi pabrik karet harus dinaikkan. Tunjangan khusus harus dinaikkan. Seluruhnya harus dinaikkan karena perusahaan untung. Jangan hanya berbagi keluar, tapi bahagiakan kami, bahagiakan istri dan anak kami. Kami akan kerja maksimal untuk memberikan keuntungan buat perusahaan ini. Yang kedua, tuntutan kami adalah menolak PHK. Ada 8 orang karyawan pelaksana dan 10 orang karyawan pimpinan. 10 karyawan pimpinan itu ada dokter. Pihak PTPN 3 menyatakan program pensiun khusus bagi sejumlah karyawan fasilitas kesehatan di perusahaan tersebut terpaksa dilakukan karena adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang mengatur bahwa rumah sakit harus dikelola perusahaan yang khusus bergerak di bidang perumahasakitan. Menurut PTPN 3, mereka telah mengusahakan 109 karyawan fasilitas kesehatan di perusahaan tersebut untuk mendapatkan hak sesuai aturan yang berlaku. Dan hingga saat ini belum diputuskan berapa jumlah karyawan yang harus menjalani program pensiun khusus tersebut. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kita akan bertukar pendapat terkait konflik yang terjadi terhadap seorang pemimpin. Menurut kalian, bagaimana peran seorang pemimpin atau atasan supaya tidak terjadinya konflik dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah masalah yang terjadi di perusahaan tersebut? Kayak menurut saya mungkin seorang pemimpin lebih kayak memahami kondisi dari pekerjaannya sendiri. Terus jika contohnya kayak sekarang kan pandemik, jika ingin diberhentikan, diberikan sebuah kontrak atau mungkin tunjangan buat pekerjanya gitu sih. Jadi kalau menurut saya, jika perusahaan itu sedang surut atau memang menurun atau mengalami kerugian, itu perusahaan juga harus memberikan tunjangan untuk pegawainya. Jadi saling menguntungkan, saling membantu. Mungkin itu. Kalau dari pendapat saya sendiri, jika perusahaan sedang mengalami kerugian, sebaiknya sebelum perusahaan tersebut didirikan, itu ada dibuatnya sebuah kontrak asuransi yang diberikan kepada pegawainya, serta meningkatkan atau saling bekerja sama untuk menanam saham antar perusahaan lainnya. Kalau boleh tahu, kontrak asuransi itu seperti apa ya? Dan apa itu terkait dengan menanamkan saham di perusahaan? Jadi, apa kaitannya hal tersebut dengan kesejahteraan para pegawai yang ada di perusahaan tersebut? Jadi gini, kontrak asuransi perusahaan dan tanam saham di sini memiliki pengertian yang berbeda, tetapi saling terkait jika untuk kesejahteraan pekerjanya. Pengertiannya, tanam saham yaitu orang yang menanamkan modalnya untuk perusahaan yang sedang kita bangun. Sedangkan untuk asuransi perusahaan adalah
bisa berupa uang atau bentuk lainnya. Jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau jika produk yang dihasilkan tidak mendapatkan keuntungan dari jadwal produk yang ditargetkan. Jadi maksudnya itu kayak mengantisipasi jika perusahaan tersebut mengalami kesurutan, hasil laba gitu kan, terus yang menurun kayak nggak punya cadangan, hasil para pekerjanya gitu, supaya dapat menyelesaikan di setiap individunya. Iya, jadi intinya kita sebagai pemimpin tadi harus punya rencana cadangan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah disebutkan pada awal. Misalnya nih, perusahaan kan ingin selalu karyawan selalu dituntut supaya tepat waktu. Terus apakah penyampaian secara otoriter itu dapat digunakan atau tidak sama sekali? Dan apa yang menyebabkan latar belakang seorang pemimpin tersebut bersikap otoriter? Dari saya, orang tersebut bisa bersikap otoriter dikarenakan dalam setiap karakter dan seorang individu itu sikapnya berbeda-beda. Dari seorang pemimpin tersebut dilihat dari perilaku yang biasa dilakukan di perusahaan sebelumnya. Maka dari itu, dalam hal memimpin di perusahaan baru itu, pemimpin tersebut tidak terbiasa dengan kondisi baru, maka para karyawan tersebut menanggapinya itu seorang pemimpin itu bersikap otoriter karena pemimpin itu berhadapan dengan tempat dan kondisi perusahaan yang baru. Oke, jadi bagaimana jika seorang pemimpin tersebut memiliki sebuah ide dan inovasi, tapi tidak dapat tersampaikan karena beberapa pihak yang menolak? Ya, kalau menurut gue sih, mungkin kita sebagai karyawan di perusahaan itu harus berani melihat kontrak secara detail ya. Jadi kalau memang ada hak yang secara detail untuk mendapatkan hak imbalan ataupun tunjangan, itu kita harus melihat dan melaporkan bila perusahaan tidak melaksanakan hak itu sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Karena ini akan menimbulkan masalah, di mana itu merupakan hak asasi manusia bagi diri kita sendiri. Mungkin itu sih. Serta di perusahaan sendiri, seorang pemimpin itu harus memberikan sebuah reward kepada karyawannya agar karyawan tersebut merasa dihargai dan selalu diberikan semangat oleh pimpinan perusahaan. Jadi karyawannya itu tidak merasa tertekan dalam hal dituntut oleh seorang pemimpin. Jadi, apakah peran antar organisasi di perusahaan itu sebaiknya perlu diberikan peraturan, di mana peraturan ini dapat dibentuk dalam secara lisan maupun tulis untuk membangun sebuah teamwork? Kalau mengenai hal itu, dari saya, dari sudut pandangnya pribadi, supaya tidak terjadi sebuah konflik antar setiap individu, sebaiknya kebutuhannya kan berbeda-beda, sebaiknya ditulis secara lisan dan tidak lisan. Karena untuk mengingat sifat manusia juga pelupa gitu loh. Dan buat mengingatkan peraturan dibuat keduanya, yaitu secara lisan dan tertulis. Dalam bentuk lisan, yaitu saling mengingatkan antar sesama organisasi, seperti contohnya atasan dan bawahan, dan dalam bentuk tertulis mencegah suatu konflik atau pertentangan pada kondisi tertentu supaya dapat mengidentifikasi suatu permasalahan dan di lingkungan perusahaan sendiri dapat mengelola sumber daya yang ada supaya berjalan efektif dan efisien dan mempertajam gagasan, bahkan dapat menjelas kesalahpahaman dalam proses kerja yang dinamis serta sistematis. Oke, kalau dari pendapat saya, sebaiknya itu dibuat keduanya saja secara lisan dan tertulis. Karena konflik bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Tapi guys, gimana sih cara kita untuk mengatasi pemimpin yang selalu membedakan antar karyawan, kayak antar jabatan itu, jabatan atas sama jabatan tinggi, itu akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial atau kecemburuan sosial bagi para karyawan. Itu gimana ya?
Sebaiknya seorang pemimpin tersebut harus memiliki pandangan yang luas dalam pemikirannya, serta dapat melihat kondisi dari lingkungan kerjanya, seperti pengetahuan hubungan antar karyawan. Merupakan salah satu pokok pemimpin ialah memajukan dan mengembangkan semua bakat serta potensi para bawahannya, supaya tetap konsisten sesuai dari tujuan perusahaan, untuk bisa bersama-sama maju sesuai dengan tujuan perusahaannya. Maka dari itu, seorang pemimpin tersebut harus bisa diharapkan memiliki pengetahuan atau mengetahui tentang sifat, watak, dan juga perilaku bawahannya, supaya dapat bisa menilai kelebihan dan juga keterbatasan bawahannya sesuai dengan tugas-tugas yang telah diberikan oleh masing-masing individu. Kalau menurut saya pribadi, umumnya pada diri seorang pemimpin kan juga harus mempelajari personalia diri seperti sikap ikhlas dan menerima segala resiko yang dihadapi, dengan juga segala cara berguna untuk memperolehkan pikiran bawahannya. Nah, supaya apa? Supaya apa yang dibuat secara individu itu bisa untuk mengatasi cemburu serta menjaga sebuah perkataan dan sikap kepada orang lain agar dalam penyampaiannya tetap berpegang teguh dengan nilai yang ada dengan apa yang di tempat yang diyakini di bawahannya masing-masing. Maka dari hal itu, mereka akan selalu mendukung sifat kerjasama dalam sebuah teamwork. Kalau untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial, sebaiknya pemimpin tersebut juga pemikirannya secara luas. Dalam hal penyampaiannya juga seperti mengidentifikasi pikiran, kayak contohnya pandangan secara tradisional dari pemimpin tersebut. Ini konflik dari segi fungsional akibat salahnya komunikasi yang buruk dan kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antar orang-orang ini. Biasanya ini menyebabkan kegagalan para, contohnya kayak atasan tadi, untuk tanggap terhadap kebutuhannya, dan aspirasi para karyawan terjadi sering konflik dan memperburuk pandangan secara negatif, dan dapat jadi konflik terlalu kepanjangan. Dan biasanya juga pandangan hubungan manusia menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar, tetapi untuk individunya kurang memahami gitu loh. Terus tidak terelakkan aliran hubungan manusia mengajarkan penerimaan konflik tersebut, dan harusnya juga terjadi pendekatan interaksionis, yaitu biasanya mendorong terjadinya konflik antar atasan dan bawahan supaya kooperatif dan bersikap tenang. Nah, itu sih menurut saya juga. Jadi kalau semisal terdapat sebuah demo di perusahaan, apakah itu bagus untuk menyampaikan pendapatnya dengan pemimpin? Kalau dari saya tuh ya, itu bagus tuh demo, karena itu sebuah aspirasi ya, penyampaian pendapat dari karyawan. Jadi, apakah kalau demo itu bagus untuk cara penyampaiannya kepada pemimpin? Kalau menurut saya sendiri, itu juga kurang sopan sih dan beretika dalam penyampaiannya. Mungkin yang dimaksud saya itu demo itu ketika ada pemimpin yang tidak merespon atau memperhatikan kondisi sekitar, di mana penyampaian oleh karyawan itu sudah dilakukan, maka karyawan itu wajib kayak harus melakukan demo sih untuk memberikan suasana yang lebih kondusif nantinya agar pendapatnya juga didengar oleh pemimpin. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin cukup ya buat diskusi tentang konflik itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita saling bertukar pendapat gitu ya terkait permasalahan yang terjadi pada seorang pemimpin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap semuanya yang telah datang untuk saling bertukar pendapat terkait permasalahan seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.